beriman kepada qada dan qadar. Bahwasanya perlu kita ketahui, iman kepada qada dan qadar ini adalah salah satu rukun iman yang keenam, dan ini adalah rukun iman yang keenam. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah, maka belum sempurna keimanan orang tersebut. Walaupun dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, tapi kepada qada dan qadarnya tidak percaya, maka keimanan seseorang itu belum bisa sempurna. Jadi rukun iman yang 6 buting itu wajib kita sebagai orang mukmin mempercayainya, percaya dan melaksanakan. Inilah kadang-kadang iman kepada qada dan qadar ini tanpa terasa kadang-kadang kita sudah menyalahi, ataupun tanpa terasa kada sadar kita seakan-akan termasuk orang yang kada percaya dengan qada dan qadar. Kada terasa kita termasuk orang yang menentang kepada qada dan qadar. Kada terasa kadang-kadang kita termasuk orang yang kada percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada teorinya kita beriman kepada qada dan qadar, tapi pada kenyataannya banyak masih di antara kita yang melenceng ataupun yang tergelincir daripada percaya iman kepada qada dan qadar ini. Maka oleh sebab itu percaya kepada iman dan kepada qada dan qadar ini perlu terus kita latih, terus kita mawas diri, terus kita ingat ya, dan kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Ingat sudah berapa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak terima. Apa saja keputusan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak percaya dengan keputusan tersebut. Kadang-kadang Allah memutuskan, Allah kasih musibah kepada kita. Pada saat itu kadang-kadang hati kita nolak, hati kita menentang. Kenapa Allah memberikan keputusan seperti ini? Nah, berarti ini ada terima dengan qada dan qadar Allah. Jadi yang seperti ini perlu kita perbaiki, karena sesungguhnya apapun yang Allah putuskan untuk kita, apa yang terjadi kepada sekarang ini kan keputusan Allah. Duduknya kita sekarang ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis pada zaman azali dulu. Ratusan ribu tahun yang sudah tertulis nih, pada saat ini kita duduk di sini. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah ini kadang ada yang baik, ada yang kada baik menurut kita. Tapi kalau menurut Allah itu baik semua. Inna fi'lal khaliq la yakhlu 'anil hikmah. Sesungguhnya perbuatan sang pencipta itu tidak ada yang kosong daripada hikmah. Hanya kadang-kadang menurut kita itu merugikan kita. Tapi bahwasanya menurut Allah itulah yang terbaik untuk hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberi kita sakit. Kenapa kada Allah berikan sehat? Kadang-kadang Allah berikan kita musibah. Kenapa tidak Allah berikan nikmat? Kadang-kadang juga Allah tidak kabulkan doa kita. Setiap hari kita memanjatkan doa, tapi kada Allah kabulkan. Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha menerima ya segala apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berdoa, kenapa doa kita masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini adalah memang keputusan Allah. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita,
Tanda Allah sayang kepada hambanya tidak harus diberikan kekayaan, ya, tidak harus diberikan harta yang melimpah. Kadang tandanya Allah sayang dengan kita, bisa saja Allah kasih kita kemiskinan, Allah kasih kita kesederhanaan, Allah kasih kita ketidakcukupan. Menurut Allah ini terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut kita, menurut pandangan akal kita, ini adalah memberatkan, seakan-akan kada baik untuk kita, tapi menurut Allah ini baik. Kenapa Allah kasih kemiskinan? Kenapa Allah kasih kesederhanaan? Kenapa Allah kasih ketidakcukupan? Yang pertama, Allah menginginkan supaya kita kada lawas dihisab. Hisabnya kita supaya kada lawas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Allah sayang kan kepada kita. Allah kasihan lawan kita kalau kita lawas-lawas berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghitung harta yang banyak. Allah kasihan, maka Allah kasih harta sedikit supaya kada lawas. Nah, itu diantara hikmahnya. Allah kasih kita kemiskinan, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Bisa saja kalau Allah kasih kita kekayaan, kita bisa sombong, ya. Bisa saja kalau Allah kasih kita kekayaan, kita lupa ibadah, seperti Sa'labah. Padahal sebelum inya sugih, ketika dia miskin, dia sudah berjanji di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun ulun sugih kina, ulun tetap mengajak melaksanakan ibadah, tetap taat kepada Allah, tetap sholat berjamaah 5 waktu. Ternyata janji si Sa'labah kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak ditepati oleh Sa'labah. Padahal Rasulullah sudah menangati, Sa'labah, engkau kada usah gin meminta sugih, itu aja keadaan itu lebih baik, kata Nabi SAW. Tapi tetap aja si Sa'labah ini memaksa Nabi untuk mendoakan kepada Allah supaya diberikan harta yang berlimpah. Akhirnya saking banyaknya harta Sa'labah, semakin hari semakin banyak kambingnya, maka semakin hari dia lalai kepada Allah. Yang biasanya 5 waktu berjamaah tinggal 4 kali aja. Seminggu kemudian tinggal 3 kali aja. Seminggu kemudian tinggal 2 kali aja. Berikutnya tinggal sekali, dan akhirnya 5 waktu kada berjamaah lagi. Bahkan kada sholat 5 waktu kada sembahyang. Sembahyang hanya sekali aja dalam seminggu, itu sholat Jumat. Terus hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat Jumat pun kada tagawi juga. Ini gara-gara apa? Karena Sa'labah memaksa Nabi, padahal Nabi sudah menangati, kada usah minta kaya lawan Allah, tapi cukup dengan keadaanmu seperti itu, tapi dia memaksa. Nah, maka dengan sebab itu, ya, dengan kekayaan Sa'labah, dia menjadi lupa dengan Allah, dia menjadi lalai dengan Allah, bahkan dia jadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa hikmah, ya. Jadi tinggal kita lihat nih kepada kondisi kita masing-masing. Kayak apa keadaan kita? Apakah kita termasuk orang yang cukup, orang yang mampu, orang yang sugih, ataupun orang yang sederhana, ataupun orang yang fakir, atau orang yang miskin? Artinya segala apapun yang Allah takdirkan kepada kita, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik. Berusaha, tetap berusaha. Berusaha boleh kita berusaha, tapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berusaha ternyata usaha kita kada sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu berarti Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Ada juga orang yang sugih minta miskin, kada mau miskin ada. Ini sudah munyak dengan kesugihan, munyak dengan harta yang berlimpah, bahkan minta lawan Allah, ya Allah jadikanlah aku miskin ya Allah.
Ternyata kada miskin juga semakin bertambah hartanya. Berarti orang yang kaya ini kaya lebih baik untuknya. Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat yang paling sugih. Ya, bahkan dia termasuk orang yang nomor 3 paling kaya di kota Madinah pada saat itu. Mintalah miskin lawan Allah, tapi tetap ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu dengan kekayaannya bermanfaat untuk agama. Ya. Dengan kekayaannya Allah jadikan dia orang yang dermawan. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sugih tapi dermawan. Perang Badar, ya, para pejuang di perang Badar itu sekitar ada 100 orang yang tersisa, yang veteran bahasa kita itu diongkosi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, dikasih kurang lebih 400 dinar. 400 dinar itu mungkin bisa senilai dengan 480 miliar dibagi untuk 100 orang pejuang di perang Badar. Belum lagi Abdurrahman bin Auf itu menyumbang hartanya di perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk itu menyumbangkan 400 kuda, 1.500 unta, belum lagi duit. Jumlahnya itu triliunan yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi hartanya kada berkurang, bahkan terus dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perang Tabuk, ya, setelah selesai perang Tabuk itu korma para sahabat itu pada busuk semuanya karena sudah lama ditinggalkan di rumah mereka masing-masing dan kada sempat untuk dijual. Busuk. Saking dermawannya Abdurrahman bin Auf dan kasihan melihat sahabatnya, kurma yang busuk ini ditukari semuaan oleh Abdurrahman bin Auf. Supaya apa? Supaya para sahabat tadi dapat duit. Kurmanya tadi kada sia-sia dan ditukari dengan harga standar sebagaimana kurma yang masih baik. Jadi kada diturunkan oleh Abdurrahman bin Auf harga kurma tidak diturunkannya, tetap dengan harga biasanya. Misalnya sekilo 30.000, ya 30.000 ditukar Abdurrahman bin Auf. Dan selang kemudian beberapa hari dikira Abdurrahman bin Auf yang busuk ini kada kawat pakai, bakal busuk, membusuk dan rusak. Dan ternyata beberapa hari kemudian ada utusan raja dari Yaman mendatangi kepada Abdurrahman bin Auf bahwasanya di negeri Yaman pada saat itu ditimpa musibah, yaitu wabah penyakit yang menular, penyakit taun. Setelah diketahui orang Yaman itu bahwasanya salah satu obat yang mujarab adalah dengan mengkonsumsi kurma yang sudah busuk. Ini obatnya, obat taun tadi itu. Nah, dipadahi tabibnya pada saat itu, obat yang paling mujarab adalah kurma yang sudah busuk. Maka ketika berpadah dengan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, aku banyak stoknya, ya, sehingga senanglah utusan raja daripada Yaman tadi bahwasanya apa yang dicarinya itu tercukupi untuk seluruh penduduk kota Yaman tadi. Bahkan saking senangnya raja tadi karena stok kurma itu masih banyak yang busuk-busuk tadi, ditukari dengan harga 10 kali lipat lebih mahal daripada harga biasa. Ya, Abdurrahman menukari dengan harga standar, dijual untungnya 10 kali lipat. Ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala atas kedermawanannya Abdurrahman bin Auf. Ya, karena Allah mengetahui dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini bermanfaat kepada umat. Nah, jadi itu terbaik. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak itu ya orang suci, tapinya dermawan. Ini yang dicari. Dan juga di antara Allah Subhanahu wa taala cara Allah menyayangi hambanya. Allah tidak terus memberikan nikmat, kadang-kadang Allah kasih musibah kepada kita. Itu tandanya Allah sayang lawan kita. Allah tidak ngasih sehat, kadang Allah kasih kita penyakit, gegaringan terus ya, berobat, setumat berobat sakit, setumat berobat sakit,
seminggu sekali masuk rumah sakit. Ya. Padahal kekawanan yang lain sehat aja pada tahan semua. Ini yang penggaringan. Nah, ini adalah hikmah yang Allah kehendaki pada saat itu. Hikmahnya apa? Allah kasih garing supaya dosa-dosa kita terhapus. Allah ingin menghapus, mengampuni dosa-dosa kita melewati sebab sakit tadi. Jadi jangankan sakit ataupun garing keras, kita sakit parut saja, itu sudah ada dosa yang diampuni oleh Allah. Sakit gigi, itu ada dosa yang Allah ampuni dengan sebab sakit itu. Sakit kepala, ada dosa yang Allah ampuni dengan sebab sakit kepala atas, asalkan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kadang memberikan sakit, walaupun sakit itu ringan, kecuali ada yang Allah kehendaki. Allah menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah. Semakin berat tingkat sakitnya, semakin keras sakitnya itu, maka semakin besar dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, orang yang hendak meninggal dunia, yang sebelumnya Allah sakitkan dahulu sebelum meninggal, ini diantara kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Jadi sebelum meninggal Allah kasih garing dulu. Kadang-kadang garingnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa tahunan. Berarti selama dia sakit, berapa dosa yang Allah gugurkan, berapa dosa yang Allah hapuskan. Mungkin dosa-dosa ini mungkin yang dia gawi semasa dia muda, semasa dia remaja, semasa dia dewasa, dosa tersebut. Akhirnya proses pengampunan dosa ini membutuhkan waktu yang lama, maka Allah kasih sakit yang lama. Maka semakin lawas garing itu, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus berhusnuzon kepada orang yang meninggal dunia, ya, mereka itu termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka itu kalau sebelum meninggal dunia diawali oleh sakit terlebih dahulu. Ya, Allah kasih sakit, apalagi sakit keras. Karena dengan sakit itu Allah mengampuni dosanya. Dan kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah sholat jenazah itu kan, biasanya imam mengatakan nasyhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kita bersaksi bahwasanya mayit ini termasuk orang yang baik. Itu diantara kita disuruh Nabi untuk berhusnuzon kepada si mayit, supaya dengan husnuzon kita menganggap mayit ini termasuk orang yang baik. Walaupun pada kenyataannya dia banyak berbuat maksiat, walaupun kesehariannya kita lihat dengan mata kepala kita dia berbuat maksiat, tapi dengan meninggal dunia setidaknya maksiatnya kada berjalan lagi. Setidaknya maksiatnya kada kawaknya meneruskan lagi. Berarti ini satu perbuatan baik. Dengan Allah mengambil nyawanya, mengambil ajalnya saat itu, ya, yang ini dalam keadaan bermaksiat, dengan Allah cabut nyawanya, makanya kada kawak lagi meneruskan perbuatan maksiat karena sudah meninggal dunia. Berarti ini satu kebaikan juga. Maksiatnya kada bertambah. Maka di antara hikmah orang yang meninggal pada waktu muda, meninggal waktu anum, hikmahnya apa? Hikmahnya supaya inya kada tapi banyak berbuat maksiat. Walaupun ibadahnya juga kurang, tapi setidaknya maksiatnya kada banyak. Kada kayak orang yang hidup lawas. Hidup kita sampai 70 tahun. Insya Allah kada sama dengan orang yang hidupnya 20 tahun sudah meninggal dunia. Maksudnya maksiatnya, orang yang hidupnya 20 tahun, ini mulai umur balik 15 tahun sampai 20, hanya 5 tahun aja punya kesempatan bermaksiat. Tapi ketika orang dikasih umur sampai 70 tahun, baliknya umur 15, maka ada berapa tahun? 45 tahun dia punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Nah, jadi orang yang meninggal lebih cepat itu ada baiknya juga. Maksiatnya kada tapi banyak. Itulah kata ulama, ya, kita ini melihat orang itu selalu menganggap mereka lebih baik daripada kita. Jangan sampai kita berprasangka kita yang lebih baik dari mereka.
tapi merekalah yang lebih baik daripada kita. Melihat kekanakan lebih baik daripada kita. Sebabnya apa? Karena kekanakan kada ada dosanya, sedangkan kita dosa kita sudah kada terhitung. Melihat orang yang lebih tua dari kita, ya, jangan kita lihat maksiatnya, jangan kita lihat dosanya. Orang yang lebih tua itu lebih banyak taatnya, lebih banyak pahalanya daripada kita, karenanya lebih lama hidup dan lebih banyak kesempatannya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kita lebih muda, maka kesempatan kita untuk ibadah kepada Allah lebih sedikit dibandingkan orang yang lebih tua. Jadi melihat orang yang lebih tua, mereka lebih baik dari kita. Melihat orang yang lebih muda, kita berprasangka dia pun orang yang lebih baik daripada kita. Nah, ini disebut dengan orang yang berhusnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara sifat tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, bisa saja Allah kasih musibah dan Allah kada berikan nikmat, hidup yang berlimpah, hidup yang nyaman, tapi Allah kasih musibah aja setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan derajat kita, supaya derajat kita ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih musibah? Dan juga cara Allah menyayangi kita, Allah kadang mengabulkan doa kita. Kalau menurut kita kan kada dikabulkan doa, kada baik seakan-akan tuh. Kenapa nih setiap malam berdoa, setiap kali sholat berdoa, kada juga diijabah oleh Allah. Hendak minta mobil hanyar 5 tahun sudah berdoa kada diterima. Hendak minta rumah hanyar 5 tahun sudah berdoa kada diterima. Hendak berbini ya 10 tahun berdoa sudah minta pasangan, minta jodoh, kada juga diterima Allah, kada juga dapat jodoh. Nah, yang kita lihat adalah hikmahnya supaya hati kita tenang. Mungkin di antara hikmahnya yang pertama, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tahu kalau Allah kabulkan doa itu akan mencelakai kita. Kalau Allah kabulkan doa itu akan merusak iman kita. Misalnya kita minta sugih, tetap aja miskin, padahal kita sudah minta kaya, minta harta yang berlimpah. Ya. Setiap malam berdoa, setiap kali tahajud doa minta harta yang berlimpah. Ada Allah beri, tetap Allah kasih kemiskinan. Dan Allah mengetahui seandainya si fulan ini dikasih kekayaan, maka dia akan kufur kepada Allah. Maka tetaplah aku berikan dia miskin, supaya dia tetap bermunajat kepada Allah, supaya dia tetap bisa ibadah lawan Allah, supaya dia tetap taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara hikmahnya. Jadi maka oleh sebab itu, inilah yang sayopnya dan sepatutnya apapun keputusan Allah, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara akal kita kada sampai memikirkannya itu, prasangka baik aja, ya Allah inilah yang terbaik Engkau putuskan untuk. Nah, inilah yang dimaksud iman kepada qada dan qadar. Percaya keputusan Allah, baik itu keputusan yang baik ataupun keputusan yang kada baik, kita harus percaya semua. Kalau kita bisa melaksanakan ini, mempraktekkan percaya qada dan qadar kepada Allah, baik dan kada baiknya qadar Allah, maka itu diantara iman yang sempurna. Ya, termasuk kita mendapatkan keimanan yang sempurna, bahkan yang termasuk penenang hidup, penenang hati, penenang jiwa adalah kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Dan sebaliknya, kalau qada dan qadar Allah ini kita kada kawa mempercayainya, ya, kada kawa mengamalkannya untuk percaya, maka hidup kita akan terus gelisah. Hidup kita akan terus kada nyaman. Hidup kita akan terus diselumuti oleh rasa ketakutan dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa pengaruh, ya, percaya kepada dan qadar dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa, sangat besar pengaruhnya. Makanya para aulia Allah Subhanahu wa taala
inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para awliya Allah itu mereka la khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa khawatir di dalam hati mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka kada bersedih. Karena mereka apa? Karena sudah mempercayai qada dan qadar ini dengan bulat, dengan kuat mempercayai qada qadar ini. Jadi apapun yang terjadi kepada mereka, mereka sudah tahu sumbernya dari Allah. Dia sudah tahu sumbernya dari kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih musibah kepada dia, berarti dia sudah tahu berarti hikmahnya untuk apa. Allah kasih sakit untuk orang tersebut, dia sudah tahu hikmahnya untuk apa. Bahkan di dalam istilah orang Arab itu, ya, sesungguhnya inna darbal habib zabib, pukulan kekasih itu nikmat, ya. Pukulan dari seorang yang dia cintai itu menjadi suatu kenikmatan. Ibaratnya, maksudnya ketika Allah ngasih dia musibah, ketika Allah ngasih dia kemiskinan, ketika Allah ngasih dia penyakit, ini kan diibaratkan sebagai pukulan. Tapi pukulan datang dari seorang kekasih. Maka pukulan dari seorang kekasih itu bukan menyakitkan, tapi sebaliknya, pukulan dari kekasih adalah menjadi menyenangkan, dan itu menjadi indah. Seperti rasanya zabib. Zabib itu kismis, manis rasanya, ya. Kita tidak boleh menyandarkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan perbuatan maksiat kepada Allah, ini jadi dosa. Ya. Wa huwa an ahadu idza qila lahu qad wa qad taraka ba'd al-wajibati aw fi'li ba'd al-muharramat lima fa'alta dzalik wa khalaqta amra Allah wa amra rasuluh wa khalaqta amra Allah wa amra rasulih fa yaqul dzalika muqaddarun alayya. Kalau kita nih ditakuni oleh orang, kenapa pian meninggalkan sholat, kenapa pian kada puasa, kenapa pian mencuri, kenapa pian zina, kenapa pian minum khamar, jawabnya apa? Ini sudah Allah takdirkan untukku. Karena Allah mentakdirkan aku kada sembahyang, karena Allah mentakdirkan aku kada puasa. Aku ini kada ada bisi daya, kada ada sembahyang. Allah mentakdirkan aku kada puasa, ya kada puasa. Allah takdirkan aku kada sembahyang, kada sembahyang. Allah takdirkan aku zina, ya aku zina. Allah takdir aku mencuri, aku mencuri. Nah, ini adalah suatu perbuatan maksiat. Maka yurfa'u harajan wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala alladhi hujjatul baligh 'ala jami' khalqihi fi kulli halin la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di dalam Al-Qur'an disebutkan la yus'alu amma yaf'al. Janganlah ditanyakan terhadap apa yang Allah perbuat kepadamu, wa hum yus'alun, dan hamba-hamba Allah itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mengatakan dan menyandarkan perbuatan maksiat itu adalah takdir Allah, fihi khata'un kabirun, bahaya yang sangat besar, dosa yang besar. Bahayanya besar dan dosanya juga besar. Jadi kada boleh, ya, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kita kemudahan untuk percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tenangkan hidup kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-hazin wa likulli salih wa ala man sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.